Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan chapter kedua ya dari lanjutan yang kemarin chapter 1 kita sudah selesaikan. Nah, di kali ini kita akan mulai membahas mengenai software proses. Anda pastinya sudah ini ya sudah banyak sekali melihat dari penelitian atau dari paper itu misalkan perancangan perangkat lunak bla 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 menggunakan model atau menggunakan metode uh, XP atau Agile atau dan seterusnya. Nah, kita akan bahas uh, apa sih sebenarnya model proses perangkat lunak itu gitu ya, atau kita kenal sebagai software proses. Dan di chapter ini ya nanti kita akan bahas yang pertama ada software proses model. Ada beberapa jenis sih paradigma besar dalam software proses model. Terus kemudian ada proses atau apa sih yang ada di masing-masing software itu, proses apa saja, apa masing-masing model tersebut gitu ya. Proses apa saja yang ada di situ kita nanti akan kita bahas. Kemudian minggu depan insya Allah nanti akan ada coping with change dan juga ada proses improvement. Jadi di pembahasan kali ini itu nanti kita bahas mengenai software proses model dan juga proses activities gitu ya. Oke. Software proses ini sebenarnya deskripsinya ini adalah set of activities atau serangkaian activities yang terstruktur ya, yang dia itu dibutuhkan untuk mendevelop suatu software system, suatu perangkat lunak. Jadi dia itu aktivitas yang sudah terstruktur gitu ya. Umumnya dia itu ada serangkaian proses dasar gitu ya. Ada specification, ada design and implementation, ada validation, ada evolution. Itu di seluruh model proses itu ada proses-proses tersebut dan urutannya biasanya ya seperti itu ya, setelah specification, terus design, implementation, validation, dan evolution. Ya, cuma kombinasinya saja yang berbeda. Ya, software proses ini sebenarnya abstract representation of a process. Jadi kalau Anda lihat model proses itu kan ada gambar-gambarnya, tapi sebenarnya dia itu abstrak ya. Jadi prosesnya itu kan ya memang digambarkan pakai pakai diagram gitu ya, tapi itu sebenarnya konsep yang abstrak gitu ya. Kemudian jadi ketika kita mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu proses itu biasanya ada serangkaian proses ya. Jadi kita ingin menspesifikasikan data modelnya bagaimana, user interface-nya bagaimana. Jadi nanti prosesnya berkaitan dengan itu, berkaitan dengan detail dari perangkat lunak itu bagaimana. Gitu ya. Proses description ini juga termasuk deskripsi dari produknya. Ya, jadi di apa deskripsi dari proses itu nggak hanya sekedar prosesnya saja, ya, tapi bisa tergambar disebutkan produknya itu apa, gitu ya. Nah, jadi outcome-nya dari si proses itu apa? Jadi ada keterangan tambahannya produknya apa. Kemudian rule-nya. Rule-nya itu kalau kita pernah tahu gitu ya, diagram activity diagram tapi yang pakai swim lane itu kan ada rule-rule-nya gitu kan ya. Di sebelah atas itu ada rule-nya. Itu juga perlu ditambahkan. Terus kemudian ada precondition, ada post condition. Kalau Anda sudah pernah belajar use case description, nah itu kan ada keterangan precondition-nya bagaimana, post condition-nya bagaimana, dan itu tergambar gitu ya dalam software description gitu ya. Oke. Kemudian paradigma apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam proses atau software proses ini? Paling tidak ada dua paradigma besar ya, pastinya ada banyak lagi yang lain. Ada plan driven development, ada agile development gitu ya. Paradigma yang plan driven ini yang dia itu
proses activities-nya ini plan in advance. Jadi direncanakan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi perencanaannya itu harus matang, harus step by step-nya dipenuhi. Ya, satu fase harus selesai dulu, baru bisa beranjak ke fase yang lain. Itu ciri-ciri dari plan driven. Kalau yang agile, nah ini lebih fleksibel gitu ya, karena dia sifatnya adalah incremental. Jadi sifatnya dia memang increment itu kan kalau sudah selesai satu fase, dia bisa kembali lagi ke fase yang atau ke increment yang kedua gitu ya. Sehingga di increment kedua itu dia bisa menampung perubahan-perubahan yang mungkin di increment pertama itu belum bisa diimplementasikan. Gitu ya. Jadi itu model plan driven dan model agile. Itu paradigma besarnya gitu ya. In practice ya, most critical process. Jadi pada prakteknya software proses itu dia mengkombinasikan ya antara yang plan driven dan agile. Jadi lazim juga itu kombinasi ya, kombinasi plan driven dan juga agile. Dan poinnya di sini adalah tidak ada right or wrong software process. Nggak ada software proses itu yang salah. Ya, jadi software proses itu tepat ketika diterapkan di objek atau di kondisi tertentu. Nah, kita hanya perlu mempelajari kapan sih tepatnya menerapkan software proses tertentu, begitu ya. Oke. Nah, itu tadi paradigma besarnya mengenai software proses model. Kita di sini ingin lihat paradigma yang lain apa saja sih software proses model. Yang pertama ada waterfall model. Nah, waterfall model ini jelas plan driven model. Jadi satu fase harus selesai, fase requirement misalkan, ya harus selesai dulu. Ketika nanti sudah selesai, baru beranjak ke fase desain. Fase desain selesai, baru bisa beranjak ke fase verification, validation, dan seterusnya sampai nanti fase evolusi. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada incremental. Ya, specification, development, and validation are interleaved. Interleaved itu saling bersambung, gitu ya. Jadi dia membentuk increment pertama, increment kedua. Jadi specification, development, validation, increment pertama selesai jadi produk atau jadi satu fitur yang bisa di-run dalam produk tersebut. Terus nanti dilarikan di increment yang kedua. Nanti akan ada penambahan fitur lagi dari fitur utama tersebut. Increment kedua. Nanti di increment ketiga akan ada penambahan fitur lagi. Gitu. Jadi dikerjakan itu secara increment. Gitu ya. Oke, ini bisa plan driven atau agile. Itu tadi ya paradigma besar tadi. Plan driven itu istilahnya saklek gitu ya. Saklek kalau satu fase selesai baru bisa ke fase yang lain gitu ya. Kalau agile itu lebih fleksibel, gitu ya. Itu untuk incremental. Kemudian ada juga paradigma yang ketiga, integration and configuration. Ya, integration and configuration ini sistem yang istilahnya dia ketika sudah membuat sistem, jadi nanti ketika akan membuat sistem yang baru lagi itu tinggal mengambilkan komponen-komponen dari sistem yang sebelumnya, gitu ya. Jadi paradigmanya juga sudah untuk komersial biasanya ya. Karena untuk membuat aplikasi-aplikasi yang komersial itu kan biasanya dijualnya per modul misalkan. Nah, kita sudah punya stok modul gitu ya. Punya stok modul tinggal kita instalkan. Orang yang membutuhkan itu tinggal diinstalkan. Pastinya ya dengan customisasi tertentu sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan realnya yang aplikasi yang baru gitu ya. Itu yang model yang ketiga, model-model yang modul-modul gitu ya, install modul, itu istilahnya integration and configuration. Pada prakteknya sistem yang besar itu ya kembali lagi kombinasi dari beberapa
paradigma tersebut. Ya, ada waterfall, ada incremental atau dengan integration and configuration. Nah, itu 3 paradigma lagi yang kita kenal ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, nah, waterfall model bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat misalkan bentuknya itu kan seperti waterfall. Kenapa kok disebut waterfall? Karena ketika sudah jatuh ke proses bawahnya itu nggak bisa lagi balik ke atas gitu ya. Jadi di atas requirement definition. Nah, harus sudah selesai dulu baru nanti sistem and software design itu baru bisa dilakukan. Di sini harus selesai dulu sistem and software design. Ketika sudah beralih ke sini implementation and unit testing ya itu nggak bisa balik lagi gitu ya. Yaitu dilakukan seperti itu. Kemudian turun lagi ke fase yang bawahnya. Jadi kalau di waterfall itu kalau sudah selesai di fase tertentu baru itu lari ke fase yang selanjutnya. Ya waterfall ya. Ini adalah plan driven development. Nah, waterfall ini ada ya 5 aktivitas tadi yang utama ya, ada requirement analysis, ada system and software design, ada implementation and unit testing, ada integration and system testing, ada operation and maintenance. Ya. Kekurangan dari waterfall model ini dia susah dalam mengakomodir perubahan ketika prosesnya itu sudah berjalan atau sudah lari ke fase yang bukan analisis gitu kan ya. Itu susah untuk menambahkan perubahan gitu ya. Nah, karena prinsipnya ini satu fase itu harus fix dulu baru itu bisa berjalan ke fase yang selanjutnya. Itu waterfall atau plan driven development gitu ya. Nah, kemudian problemnya dari model yang plan driven atau waterfall seperti ini yang pertama dia kurang fleksibel dalam membagi proyek ke fase-fase tertentu, gitu ya. Ya karena ya berjalannya itu ya sekuensial gitu ya. Terus kemudian dia juga susah ya untuk merespon perubahan-perubahan dari perubahan kebutuhan dari customer, gitu ya. Oke. Kemudian ya oleh karena itu model ini hanya bagus atau hanya cocok ketika requirement-nya ini sudah dipahami dengan bagus oleh si stakeholder atau si kliennya, gitu ya. Padahal perlu diketahui bisnis sistem ini sekarang sudah jarang ya yang punya requirement yang stable. Dia requirement-nya sebentar saja sudah berubah gitu ya. Nah, jadi di era sekarang itu ya requirement-nya itu unstable. Oke. Proses waterfall atau model proses waterfall ini biasa dipakai di large system yang dimana dia itu karakteristiknya dia dikembangkan di beberapa pengembang gitu ya. Maksudnya lokasi dari pengembangannya itu ada beberapa titik atau beberapa site gitu ya. Nah, kelebihannya kalau dia itu ada beberapa site, satu site itu bisa ditentukan misalkan nih satu site itu dia bagian requirement development-nya. Satu site itu bertugas mendevelop requirement-nya sampai itu terverifikasi dan tervalidasi. Akhirnya kalau sudah terverifikasi dan tervalidasi, ya sudah dari situ, dari site yang satu itu nanti bisa dilempar ke fase desain misalkan. Nah, itu model-model seperti itu gitu ya. Itu bisa menerapkan waterfall gitu ya. Bisa menerapkan waterfall. Oke. Terus kemudian yang kedua, ini ada incremental development. Yang waterfall tadi bentuknya seperti tadi ya. Kalau yang incremental development itu bentuknya seperti ini. Di sini ada outline description. Ya, kurang lebih nanti si perangkat lunaknya itu bentuknya seperti ini loh gitu kan ya. Nah, terus kemudian di sini proses concurrent activities ini itu proses specification, development, validation dilakukan gitu ya dengan jauh lebih cepat daripada yang waterfall. Karena apa? Karena
tiga proses ini dilakukan, itu nanti bisa membentuk increment yang pertama atau loop yang pertama. Loop yang pertama itu diilustrasikan di sini menghasilkan initial version, versi yang awal gitu ya, versi awal. Tapi dia sudah ada fiturnya yang bisa dipakai gitu ya. Jadi versi yang awal itu ada fiturnya yang bisa dipakai. Kemudian nanti di increment yang kedua, specification development validation lagi. Ini ada versi intermediate version. Ya, versi yang fiturnya ada tambahan-tambahan gitu ya. Itu increment yang kedua. Misalkan kemudian ada increment yang ketiga, ada specification, ada development, ada validation. Ini bisa increment yang ketiga ada final version, seluruh fiturnya itu bisa di, eh, di sudah develop gitu ya. Sudah develop. Nah, itu ilustrasinya kalau cuma ada tiga increment itu seperti itu. Jadi satu increment itu menghasilkan ya versinya gitu ya, versinya gitu. Itu ciri-ciri yang incremental. Oke. Keuntungannya yang pertama cost atau biaya dari mengakomodir perubahan pengguna itu akan jauh lebih sedikit daripada yang waterfall. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau ada perubahan ya tinggal ditampung saja dan direncanakan untuk dibuat di increment yang kesekian gitu ya, increment yang selanjutnya, tinggal digitukan saja. Gitu ya. Kemudian easier to get customer feedback. Ya, jadi karena perubahan itu sangat dimungkinkan dan oke saja kalau ada perubahan, maka feedback dari customer ini dia bisa lancar gitu ya, customer itu bisa memberikan feedback yang baik. Nah, delivery-nya itu bisa lebih cepat ya, delivery dari aplikasinya bisa lebih cepat, gitu ya. Jadi si customer itu lebih cepat melihat hasil produknya, gitu ya, daripada yang waterfall. Nah, ini problemnya. The process is not visible karena proses tiga proses yang tadi itu dijalankan dengan cepat, ya itu sudah enggak ini ya, enggak mungkin lagi prosesnya itu bisa visible. Karena si developer itu membuatnya secepat mungkin gitu ya. Jadi enggak maksudnya ya dibuat secepat mungkin ketika proses yang ini ya. Ketika proses ini karena dibuat secepat mungkin, specification, development, validation, ini kerap kali proses ini itu tidak visible oleh pengguna. Jadi pengguna itu enggak apa ya istilahnya ya enggak usah tahu lah, pokoknya jadi gitu kan ya. Karena di sini prosesnya itu cepat. Itu kelemahan yang pertama. The process is not visible. Karena ngejar kecepatan deliver tadi ya, deliver si produk. Kemudian sistem structure tend to degrade as new increment are added. Karena modelnya itu satu increment nambah satu fitur, sistemnya itu nanti akan arsitekturnya atau strukturnya ini akan semakin jelek, gitu ya, akan semakin jelek. Kecuali ada upaya refactoring. Refactoring itu apa? Merapikan kode, ya, merapikan seluruh kode. Kalau Anda menulis kode, gitu ya, menambahkan dari kode yang sebelumnya, itu kan kita cenderung ya menuliskan apa yang diperlukan saja, gitu ya, tanpa merapikannya. Nah, kalau misalkan seperti itu struktur programnya akan lebih jelek. Ya, programnya yang seharusnya cuma bisa ditulis 20 baris jadi gitu. Tapi karena sistemnya itu numpui program yang sebelumnya, maka ya dia bisa jadi lebih dari itu gitu kan ya. Karena fitur baru kita tambahkan di program yang lama ya, kita tinggal tulis badan program yang lainnya gitu. Jadi semakin numpuk sehingga strukturnya itu jelek gitu ya. Nah, ini problemnya di incremental development. Kemudian incorporating further software change becomes increasingly difficult and costly. Jadi akhirnya nanti kalau softwarenya itu versinya
sudah versi yang kesekian, sudah banyak sekali, nah itu nanti kita mau membuat perubahan di software itu juga bisa kebingungan gitu ya. Ini yang kita ubah dulu yang increment yang mana nih gitu kan ya. Ya karena sistemnya yang menambahkan dari fase-fase ya atau dari increment yang sebelumnya. Kemudian ini tipe yang ketiga, tipe integration and configuration. Masih ingat tadi ya, yang pertama ada waterfall, yang kedua ada incremental, yang ketiga ada tipe integration and configuration. Tipe ini biasanya seperti yang saya sebut tadi itu digunakan untuk sistem yang COTS, commercial off the shelf system, gitu ya. Dia cirinya adalah menggunakan reuse elemen. Misalkan dia sudah buat modul, misalkan ada satu instansi itu meminta untuk membuatkan modul 4 gitu kan ya. Nah, kita berarti punya stok modul 4 itu. Ketika nanti ada instansi yang lain yang sejenis, dia minta dibuatkan modul 5. Yang 4-nya itu mirip seperti yang instansi yang sebelumnya. Ya kita tinggal diinstal, tinggal di custom sedikit, terus plus ditambahkan satu modul yang baru tadi gitu ya. Tinggal ditambahkan satu modul yang baru. Nah, itu ciri-ciri model yang integration and configuration. Ya. Kemudian ya, reuse is now the standard approach for building many type of business system. Nah, sekarang standar pembuatan aplikasi itu sudah pakai model integration and configuration. Ya, jadi punya stok modul, terus kemudian nanti tinggal di install, tinggal di custom sedikit, gitu ya. Ya, kemudian bentuk belum ya, type of reusable software ya ini seperti standalone application system. Terus kemudian ya collection of object ya yang misalkan kita buat package tinggal ditambahkan nanti ketika kita mau membuat sistem baru gitu ya. Terus kemudian ada web services. Ini contoh-contoh dari reusable system. Nah, terus kemudian di sini ada gambaran diagram ya. Jadi pengembangan perangkat lunak yang reuse oriented ya. Itu di sini ada requirement specification. Terus kemudian tidak seperti yang plan driven misalkan atau yang incremental tadi ya. Di sini ada proses software discovery ya, ada dan juga software evaluation. Ya. Software yang kita punya atau software yang kita punya dan juga software yang nanti mau dibuat itu kecocokannya mana sih? Modul mana sih yang bisa diterapkan langsung, mana yang perlu perlu ditambahkan. Ya, itu nanti bisa requirement refinement gitu ya. Kita punya list requirement yang valid, terus kemudian kita konfigur application system, terus kemudian kita custom komponen tadi ya. Kalau belum ada, kita belum punya, itu kita develop new komponen, gitu ya. Terus kemudian kedua ini komponen yang kita sudah punya, tinggal di custom sedikit, plus yang kita belum punya itu ditambahkan di sistem yang kita sebut sistem baru tadi ya, padahal ya sistem yang modul yang kita punya sebelumnya gitu ya. Nah ini reuse oriented ya, ini reuse oriented. Ya, jadi kita ingat tadi ada 3 paradigma paling tidak ya, ada plan driven atau waterfall, kemudian ada incremental, terus kemudian ada reuse oriented ya, ada reuse oriented. Di fase-fase tersebut atau di ketiga model tersebut, ya ini ada ini masih pembahasannya di reuse oriented ya. Key process stages-nya, fase-fasenya yang pertama ada requirement specification, kemudian ada software discovery and evaluation seperti yang digambar tadi ya, kemudian ada requirement refinement, ada application system configuration, dan ada component adaptation and integration di sini ya.
Di gambarnya ini saya kira lebih jelas tadi ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya pasti reduce cost. Biaya untuk develop modul atau mendevelop aplikasinya pasti lebih sedikit karena kita nggak dari awal atau nggak from scratch ya. Kita tinggal mengcustom modul yang sudah kita buat. Kemudian pasti faster delivery ya, jadinya lebih cepat ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya atau disadvantage-nya, requirement compromises ya. Jadi requirement dari klien itu bisa jadi dia itu nggak sesuai persis seperti requirement yang dia inginkan. Karena apa? Karena mungkin modul kita itu mau digimanakan itu nggak bisa sesuai dengan requirement yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya itu kita mengkompromikan, Pak, gimana misalkan ininya diginikan saja, gitu ya. Seperti modul yang dimiliki developer ditawarkan, gitu ya. Ini misalkan saya dulu pernah membuatkan di sekolah ini untuk requirement yang A itu memang nggak seperti punya sekolah Bapak misalkan. Tapi dulu di sekolah yang pernah saya buat itu dibuat seperti ini gitu kan ya. Jadi dikompromikan gimana kalau dibuat seperti modul yang saya punya dulu gitu kan ya. Nah, jadi sehingga kalau seperti itu ya may not meet real needs of user, itu bisa jadi kebutuhannya itu enggak sesuai seperti yang aslinya dia pengen gitu kan ya. Nah, itu kekurangannya ya. Karena satu modul yang sudah dibuat itu belum tentu persis 100% dengan ketika eh, mau diterapkan di tempat yang lain gitu ya. Jadi perlu kompromi. Kemudian loss of control over evolution of reuse system element. Jadi kita susah gitu ya untuk mengkontrol ya evolusi atau perubahan dari modul yang kita buat di seluruh objek atau seluruh instansi. Ya, jadi di instansi A itu customnya apa saja, instansi B customnya apa saja dari modul kita. Itu kita susah ngetrisnya ya, karena satu instansi itu satu sistem yang atau satu modul yang di custom itu susah sekali untuk melacaknya gitu ya. Oke, nah ini tadi mengenai software proses. Ya, dari sini kita tahu bahwa ada 3 paradigma besar dalam software proses. Yang pertama ada plan driven, ya, contohnya dia waterfall, terus kemudian ada incremental, ya, kemudian ada reuse oriented tadi ya. Oke. Kemudian ini kita sekarang masuk di pembahasan utama yang kedua, yaitu proses activities. Lalu proses apa saja sih gitu ya yang ada di masing-masing model proses perangkat lunak tersebut ya. Ya, real software proses ini saling berpotongan ya. Ya. Jadi antara technical, managerial itu saling berpotongan. Jadi tidak harus teknis saja tanpa manajerial, tidak ya. Jadi semuanya area bidang itu berpotongan kalau di software ini ya, software proses. 4 aktivitas standar yang ada di seluruh model proses itu ada specification, development, validation, dan evolution. Semua prosesnya itu keempat proses itu ada di seluruh model proses, tapi penyusunannya saja atau pengorganisasiannya saja yang berbeda-beda. Ya, contoh misalkan di waterfall ini urutannya itu sequence ya, berurutan. Kalau yang di incremental itu dia berpotongan gitu ya, atau sambung menyambung, increment demi increment gitu ya. Ya, jadi di sini ada requirement engineering process.
prosesnya tadi kan kita lihat ya ada ini ya tadi ada 4 proses utama. Proses pertama adalah proses requirement atau requirement engineering. Requirement engineering ini ada 4 fase utama ya. Yang pertama requirement elicitation and requirement analysis. Requirement elicitation itu mengumpulkan dulu apa adanya seluruh kebutuhan ya, seluruh kebutuhan dari si pengguna ya. Jadi ditangkap dulu semuanya. Belum diprioritaskan, belum dicari mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, tapi ditangkap semuanya gitu ya. Nah, baru setelah di elicitation ini ya, yang disebut ditangkap semua itu yang di elicitation. Terus kemudian setelah itu dianalisis, ya baru itu dipilah-pilah, dimodelkan misalkan pakai UML atau pakai diagram UML. Terus kemudian barulah itu dibentuk di specification. Baru kita sebut kandidat requirement dari aplikasi tersebut itu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Itu ada di requirement specification. Di sini ada template-nya banyak, gitu ya. Ada kayak template SRS, gitu ya, software requirement specification, atau kalau di Indonesia ya namanya SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, gitu ya. Itu template-nya banyak. Nah, di sini ada requirement specification ini gitu ya. Nah, kemudian requirement specification ini akan dilakukan proses validation. Memastikan bahwa requirement potensial atau apa maksudnya calon requirement yang kita usulkan itu sudah sesuai dengan keinginannya si klien ya. Oleh karena itu kliennya harus memvalidasi gitu ya, harus memvalidasi. Ya betul, ini requirement saya gitu kan ya. Terus barulah itu masuk ke requirement documentation gitu ya, atau dibuat di requirement documentation. Oh, kalau yang di bawah ini berarti bukan ya. Jadi fase yang terakhir itu requirement validation gitu ya. Nah, yang di bawah ini dokumen-dokumen yang dihasilkan. Misalkan di tahap requirement elicitation and analysis ini dia bisa menghasilkan sistem description. Jadi deskripsi dari sistem secara umum itu dengan proses elicitation and analysis ini bisa terbentuk gitu ya. Jadi deskripsi dari sistem itu dari proses ini saja bisa. Kemudian kalau yang requirement specification ini user and system requirement ini terbentuk dari proses requirement specification. Ini baru bisa membentuk ini ya, yang bawahnya. Nah, setelah requirement validation, itu barulah seluruh requirement yang fix itu terbentuk menjadi requirement dokumen. Ya, requirement dokumen. Seperti itu ya. Jadi yang bawah ini dokumen-dokumen yang terbentuk dari masing-masing fase. Dan semakin ke sini ya, semakin ke sistem description ini masih abstrak. Semakin ke requirement dokumen ini sudah semakin detail. Ya, requirement-nya sudah semakin detail, semakin valid. Gitu ya. Oke, kemudian ya masing-masing ini ya ada software specification ya. Software specification ini istilahnya atau bisa software spec gitu ya. Ya, jadi dia menentukan ya, proses untuk menentukan layanan apa yang dibutuhkan dari suatu sistem gitu ya. Sistemnya itu bisa melayani apa saja gitu ya. Nah, ini ada ya fasenya seperti yang di gambar tadi ya, ada elicitation and analysis ya. Ya, what do the system stakeholder require or expect from system. Jadi apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Kemudian specification ini mendefinisikan secara detail, kemudian validation dia ya melakukan pengecekan bahwa sistemnya itu sudah valid sesuai dengan stakeholder. Ya, itu tadi fase requirement. Yang kemarin di tugas yang lalu itu Anda juga sudah menemukan ya, menemukan goal, terus kemudian requirement dari suatu aplikasi, gitu kan ya. Nah di hari ini nanti akan ada aktivitas lagi ya, tapi terkait dengan design and implementation, ya design and implementation. Oke,
Fase kedua dari 4 fase dasar tadi ya. Yang pertama requirement, yang kedua fase design implementation ya. Fase ini process of converting the system specification into an executable system. Jadi di proses untuk dari software spec tadi menjadi perangkat lunak. Jadi ya. Nah, yang pertama ada software design, ada software implementation. Jadi ya. Proses desain dan proses implementation ini bisa saling interleaved, bisa saling berpotongan gitu ya. Bisa cross ini bentuknya seperti ini gitu ya. Ini desain proses ya. Desain inputnya. Nah, jadi untuk bisa masuk ke desain activities itu dokumen apa saja yang bisa kita pelajari. Yang pertama pastinya requirement specification tadi ya. Yang kita bahas di fase sebelumnya itu ada requirement specification yang mau kita buat desain perangkat lunaknya. Selain itu juga ada platform information. Nah, itu kita bisa dari wawancara, misalnya wawancara dengan stakeholder. Ini kira-kira nanti dipakainya di mana, terus platformnya enaknya pakai apa, gitu ya. Terus biasanya pakai aplikasi apa dan seterusnya. Kemudian data description ini biasanya dokumen analisis ya. Jadi apa saja yang perlu disimpan, di sini punya data apa saja. Biasanya kalau yang masih sistemnya manual gitu kan ada, pasti ada data Excel, data apa gitu ya. Itu ada data bahan untuk kita bisa membuat desain perangkat lunaknya. Nah, di desain activities itu ada paling tidak ada architectural design, ada interface design, ada komponen design, ada database design. Itu yang paling dasar. Gitu ya. Ada keempat desain ini. Nah, dari desain activities ini itu bisa menghasilkan sistem arsitektur, database specification, interface specification, dan juga komponen specification. Gitu ya. Nah, nanti tugasnya atau aktivitasnya akan berkaitan dengan desain ini ya. Nanti kita akan singgung ya. Oke. Desain activities. Ya, jadi ada yang di bagian sini ya, ada architectural design dan seterusnya. Architectural design, where you identify the overall structure of the system, the principal component, their relationship, and how they are distributed. Jadi architectural design kemarin kita juga sudah paham, sudah tahu bentuknya ya. Jadi secara arsitekturalnya itu ketika di running itu bagaimana gitu kan ya. Apa saja yang dibutuhkan, lingkungan yang bagaimana gitu ya, yang dibutuhkan oleh aplikasi itu supaya bisa running. Kemudian yang kemarin mungkin belum ada ya, ada database design. Ya, dari database design itu ya desain dari penyimpanan datanya dari aplikasi. Terus kemudian ada interface design. Ya, jadi desain interface-nya itu bagaimana gitu ya. Kemudian komponen selection and design. Jadi bagaimana mengoperasikan komponen yang dipakai di aplikasi tersebut, gitu ya. Oke, itu desain activities. Selesai fase desain, terus kemudian akan beranjak ke fase implementasi, gitu ya. Ya, jadi fase implementasi ini ya sudah di bagian implementasi, gitu ya. Untuk aktivitas programming itu tidak ada standar prosesnya bagaimana cara Anda melakukan pemrograman gitu ya, mau pakai paradigma MVC misalkan atau mau pakai paradigma yang lain terserah gitu ya, tidak ada standar khusus yang mengatur Anda mau coding dari mana gitu kan ya. Oke. Terus kemudian ada satu aktivitas tambahan dalam implementasi itu ada debugging ya. Ini aktivitas untuk menemukan kesalahan gitu ya dalam program dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, jadi desain implementasi selesai, sekarang fase yang selanjutnya adalah fase software validation. Ya.
tujuannya adalah dia memastikan bahwa sistemnya itu conform to its specification. Jadi memenuhi spesifikasi kebutuhannya di awal, ya, dan memenuhi kebutuhannya dari si customer. Nah, di sini prosesnya ada checking, kemudian ada proses review, gitu ya. Ada juga sistem testing, gitu ya. Bisa dengan test case yang disesuaikan dengan specification di awal, gitu ya. Umumnya dia pakai testing, gitu ya. Ya, jadi bentuk testing itu dari yang paling awal fasenya sampai ke paling mendekati akhir, itu yang pertama komponen testing. Ya, komponen testing, kemudian sistem testing. Kalau seluruh komponen sudah dites, itu diintegrasikan dan ditesting dari sistem testing. Terus kemudian kalau sudah, itu baru acceptance testing. Acceptance testing ini melibatkan klien, gitu ya. Kalau yang komponen sama sistem testing ini ya masih bisa kita developer lakukan sendiri atau melibatkan orang yang quality assurance, gitu ya. Nah, jadi ya komponen testing ini ngetes komponen masing-masing komponennya itu bisa berjalan dengan bagus. Kemudian sistem testing ini sistem dijalankan secara menyeluruh, gitu ya. Terus kemudian customer testing ini testing menggunakan customer data, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita diperkenalkan oleh dengan V model, ya, dengan V model. Kita tadi paham bahwa proses perangkat lunak itu dari requirement, terus kemudian ada desain, kemudian ada implementation, terus kemudian ada testing, gitu ya, di bagian sini, gitu kan ya. Nah, jalannya itu seperti ini, gitu kan ya. V model. V-nya itu kan dari sini ya, V gini ya. V tapi dia itu tidur ya. Jadi dari sini terus ke bawah, terus ini ke kanan. Bacanya bagaimana? Bacanya seperti ini. Jadi dari fase requirement dan juga fase system specification itu developer sudah perlu membuat acceptance test plan. Jadi sudah harus mempersiapkan nanti apa tesnya yang akan digunakan untuk acceptance testnya itu berdasarkan dari requirement dan system specification, gitu ya. Jadi nanti di tahap akhir itu ya yang dicocokkan adalah dengan requirement specification dan system specification. Terus kemudian dia beranjak ke sistem desain dan detail design. Itu dia juga sudah harus mempersiapkan integration testingnya. Jadi yang perlu di integration testing itu apa saja. Terus kemudian ada kalau ada subsystem integration test plan-nya. Jadi ketika dia mulai detail design dan sistem desain dan detail design itu integration testingnya sudah harus direncanakan nanti yang dites apanya sih, gitu ya. Nah setelah itu ini Anda developer melakukan unit testing, ya, unit testing. Nah sehingga pada saat sudah ada sudah diproses integration testing dan sistem testing itu kita tinggal ngambil data yang dipersiapkan di awal tadi, gitu ya. Jadi test plan-nya dari yang awal tadi itu bisa dilakukan. Demikian juga dengan ketika kita mendekati di fase akhir ya, sudah acceptance test, itu datanya ya diambil dari ketika kita menyusun requirement specification dan system specification itu, gitu ya. Nah, bentuknya di sini seperti V ya. V itu tapi V-nya di sini tidur ya. Jadi di sini V, gitu ya. Itu oleh karena itu dia disebut V model, gitu ya. Oke. Kemudian fase yang terakhir ini software evolution. Software evolution, software is inherently flexible and can change. Ya, mengingat bahwa software itu sangat wajar ketika memerlukan perubahan, gitu ya. Dia akan berubah seiring dengan perubahan bisnis. Ya. Semakin sedikit sekarang sistem yang memang benar-benar baru ya. Dari sistem itu banyaknya ya berdasarkan
perubahan-perubahan dari sistem yang lama. Ya, jadi di sini ada alur ya dari sistem evolution. Misalkan di sini ada sistem requirement. Dari requirement tersebut dia menilai sistem yang sekarang itu bagaimana. Terus kemudian ketika dianggap perlu, jika dia propose system change, ada perubahan sistem, terus baru dimodify sistem, dia menghasilkan sistem yang baru. Ya, jadi sistem evolusi ya, seperti logisnya kita, kalau ada perubahan itu ya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu gitu ya. Eh, Kalau disetujui ya ada modifikasi dan menghasilkan sistem yang baru. Nah, itu materi yang perlu saya sampaikan di hari ini, gitu ya. Sekarang saya akan membahas mengenai tugasnya.